Selamat datang di perkuliahan data mining. Pertemuan kali ini saya akan bahas tentang pengenalan data mining. Sebelum kita bahas peran data mining, proses data mining, melakukan evaluasi dan validasi pada data mining, mengenal metode algoritma yang ada dalam data mining, melakukan penelitian pada data mining. Jadi kita kenalan dulu apa sih data mining itu. Sebelum mengenal data mining itu apa, kita bahas apa itu data, apa itu informasi, apa itu pengetahuan. Nah, ini saya kasih gambaran contoh dari data BMKG dari setiap daerah. Gitu. Terus ada data dalam bidang akademik, ada data mahasiswa, data kelulusan mahasiswa. Terus dalam bidang kedokteran itu ada data pasien, data penyakit, data obat. Terus dalam bidang bisnis itu ada pendapatan e-commerce, retail, ada data penjualan secara offline atau sebuah pelanggan. Terus ada data UMKM, di mana dia ada data pekerja UMKM, sumbangan PDB UMKM, nilai ekspor dari UMKM itu, terus pertumbuhan omset per tahun, per bulan itu seperti apa, pertumbuhan ekonominya bagaimana, seperti itu. Nah, sehingga apa sih data mining itu sendiri? Gambaran dari siklus arti dari data mining itu adalah sebuah himpunan data yang kemudian diolah dengan metode data mining yang menghasilkan sebuah pengetahuan baru atau dari himpunan data atau data yang banyak, yang besar tersebut itu diolah dengan metode data mining atau algoritma data mining untuk menganalisis masalah yang ada dalam lingkungan, kemudian menghasilkan sebuah solusi dari masalah tersebut, yang artinya solusi itu adalah sebuah pengetahuan baru. Gitu. Data itu sendiri itu adalah sebuah kumpulan dari fakta-fakta tentang suatu kejadian yang tidak memiliki arti, atau data-data tersebut itu belum memiliki arti. Seperti yang beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu di dalam sebuah akademik itu hanya mempunyai data mahasiswa, data kelulusan, tapi belum diolah atau belum menjadi sebuah informasi hal yang baru untuk mengambil sebuah keputusan atau solusi. Nah, bisa juga data itu adalah suatu catatan yang terstruktur dari suatu transaksi. Terstrukturnya gimana? Seperti data per bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau per hari yang didata dari hari Senin hingga hari Selasa hingga hari Minggu maksud saya di situ ya. Terus data tersebut bisa berupa fakta, angka atau teks yang dapat diproses oleh komputer, yang merupakan suatu materi penting dalam membentuk sebuah informasi. Seperti itu ya. Nah, informasi itu sendiri apa? Informasi adalah sebuah pola atau asosiasi, yaitu hubungan antara semua data yang dapat memberikan informasi dari data tersebut untuk manajer, pimpinan, atau bisa juga untuk pengguna.
pengguna aplikasi itu atau pengguna komputer itu atau lingkungan gitu. Contohnya dalam penganalisis titik eceran data transaksi penjualan yang dapat memberikan informasi mengenai produk apa yang sebaiknya dijual dan kapan dijualnya, kayak gitu. Jadi kayak contohnya tuh maksudnya di sini dalam sebuah penjualan tuh ada data transaksi per hari hingga sampai per bulan. Nah, di situ kan ada barang-barang yang kemungkinan dalam 1 minggu itu bisa diambil kesimpulan barang, contohnya seperti gula itu 1 minggu habis berapa kilo. Ternyata di dalam toko itu pengunjungnya sering melakukan pembelian gula atau sering membeli paket apa seperti itu. Nah, kira-kira produk apa yang jarang dibeli sama mereka? Nah, mungkin dari seperti itu bisa diberi tindakan dari manajernya itu kayak memberikan diskon di hari-hari tertentu karena produk ini jarang peminatnya, atau ternyata produk ini sangat laris setiap harinya sehingga ada stok-stok tertentu kemungkinan dikaitkan dengan produk yang lain seperti itu. Kalau pengetahuan menurut Thomas itu adalah gabungan dari suatu pengalaman, nilai, informasi, konstekstual, dan juga pandangan pakar yang memberikan suatu framework untuk mengevaluasi dan menciptakan pengalaman baru dan informasi. Bisa berupa solusi pemecahan suatu masalah, petunjuk suatu pekerjaan, dan bisa ditingkatkan nilainya, dipelajari dan juga bisa diajarkan kepada yang lain. Jadi maksudnya itu pengetahuan itu adalah ya bisa jadi dari solusi tadi, solusi suatu masalah yang ada dalam lingkungan, atau sebelumnya memang tidak ada masalah tapi kita pengen mengolah data yang ada. Kayak gitu. Kalau dulu data penjualan itu kan hanya cuman mereka si toko hanya melakukan penginputan data penjualan, tapi manajer ini tidak pernah mengolahnya. Padahal kalau kita bisa mengolahnya atau mendapatkan sebuah informasi baru atau kebijakan-kebijakan baru itu dari pengolahan data tersebut, seperti data penjualannya, per harinya bagaimana, per minggunya bagaimana, per bulannya bagaimana, sehingga sampai ada yang saat ini banyak banget kan seperti kayak promo gratis per minggunya atau ada kunjungan poin-poin tertentu atau apa kayak gitu. Jadi kebijakan-kebijakan seperti itu contohnya. Terus mengapa data mining itu diperlukan? Karena manusia dalam suatu organisasi sadar atau tidak sadar telah memproduksi berbagai data yang jumlahnya sangat besar. Kayak yang saya gambarkan tadi di awal, ada data bisnis, kedokteran, ekonomi, geografi, olahraga. Olahraga seperti kayak permainan sepak bola, golf, volley, atau yang lainnya. Yang pada dasarnya data itu adalah entitas yang tidak memiliki arti, meskipun kemungkinan memiliki nilai di dalamnya. Seperti itu. Jadi kita itu memang belum tahu apakah ini data itu sebenarnya bisa diolah atau gimana. Padahal data itu sangat penting. Sehingga diartikan data mining adalah
disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data, atau bisa diartikan tadi kalau sesuai dengan strukturnya itu adalah dari himpunan data atau data yang sangat besar, kemudian diolah dengan metode data mining yang kemudian menghasilkan sebuah informasi baru atau pengetahuan baru atau menghasilkan sebuah solusi dari masalah yang terjadi. Atau data mining itu bisa disebut juga dengan knowledge discovery in database, yaitu pengetahuan yang ada dalam data mining. Data mining menurut Witten itu melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Kalau menurut Santosa, kegiatan yang meliputi pengumpulan pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan pola dan hubungan dalam set data yang berukuran besar. Jadi data itu kalau untuk data mining itu biasanya datanya emang per periodik atau bisa recordnya itu lebih dari 1000 seperti itu, baru bisa diolah menjadi sebuah pengetahuan baru, menjadi solusi sebuah masalahnya. Nah, ini ada contoh dari data kehadiran pegawai di mana ada NIP, tanggal kehadiran, datang jam berapa, pulang jam berapa. Nah, itu kan sebenarnya kalau orang yang belum tahu itu pengolahan data seperti apa, ini kan hanya data pegawai aja, absensinya seperti itu. Terus dari data tersebut menghasilkan sebuah informasi masuknya itu per NIP-nya tadi per karyawan itu berapa. Contohnya dengan NIP 001 itu masuk 22 kali. Terus NIP 1002 masuk 18 kali, alfa 2 kali, sakit 2 kali. Dan selanjutnya seperti kayak yang 1025 itu masuknya hanya 11 kali, melakukan cuti 7 kali, sakitnya 4 kali, 4 hari gitu. Hasil dari data tersebut menghasilkan sebuah pengetahuan di mana kondisi kehadiran mingguan pegawai. Mungkin ada 7 pegawai yang melakukan terlambat di hari Senin. Terus ada yang melakukan terlambat di hari Jumat, itu 5 orang. Kan sangat banyak ya. Terus yang melakukan pulang cepat itu kira-kira perharinya berapa. Senin ternyata kosong, Selasa ada 1, Rabu 1, Kamis 1. Kalau 1 kan wajar, tapi kalau ketika kita lihat, loh di hari Jumat kok ada 8 pegawai yang melakukan pulang cepat, kira-kira ada apa seperti itu. Dan ini apakah terjadi dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun, kan bisa dianalisis dari sini. Ini bisa dilihat dari pemimpin, terus pemimpin bisa memberikan kebijakan sendiri. Sehingga data, informasi, dan pengetahuan itu yaitu pengetahuan tentang kebiasaan pegawai dalam jam datang dan pulang kerjanya. Terus pengetahuan juga tentang bagaimana teknik meningkatkan kehadiran pegawai sehingga menghasilkan sebuah kebijakan. Karena kita lihat tadi di sini ada data pegawainya yang masuknya hari Senin
cuman berapa orang, 7 orang. Terus ternyata hari Sabtu juga gitu, hari Jumat seperti itu. Kira-kira apa kendalanya? Apakah mereka memang weekend atau ada kendala tertentu, atau mereka merasa ada hal lain seperti itulah, gitu ya. Sehingga kebijakan itu yaitu untuk penataan jam kerja karyawan khusus untuk hari Senin dan Jumat. Karena tadi menurut data di hari Senin dan Jumat itu banyak yang melakukan keterlambatan, ya. Di hari Senin tadi ada 7 orang yang melakukan terlambat. Di hari Jumat itu terlambat juga. Terus pas waktu hari Jumat itu mereka juga banyak yang melakukan pulang cepat gitu. Sehingga disimpulkan peraturan jam kerjanya dirubah menjadi hari Senin yang dimulai biasanya jam 8 karena banyak yang telat di beberapa bulan yang terjadi itu, seperti ternyata hal itu terjadi dalam 1 tahun kemungkinan kayak gitu ya. Sehingga untuk memberikan tingkat kerja yang sangat kinerja yang bagus, itu kita kasih jam kepastian untuk biar tidak memberikan kesenjangan kepada yang lain yang biasanya rajin dengan orang yang sering telat dengan seenaknya masuk kayak gitu. Itu sehingga diberikan kebijakan peraturan jam kerja baru di hari Senin mulai jam 10. Terus di hari Jumat pulang jam 2. Padahal biasanya pulang jam 1. Kenapa? Di jam hari Jumat itu bisa digunakan untuk mengganti hari Senin yang masuknya lebih siang gitu. Nah, sisa jam kerja dikompensasi ke hari yang lain. Senin pulang setelah maghrib. Seperti contoh yang ada dalam kasus di Jakarta ya, tentunya itu banyak banget terjadi kemacetan. Kalau di Jombang kan nggak ada ya. Terus Rabu dan Kamis itu dilakukan penggantian jam kerja dari yang sebelumnya tadi kurang, itu diganti di hari-hari yang umum kayak hari Rabu, hari Kamis, hari Selasa. Data mining pada business intelligence itu ada step-stepnya, di mana kita membahas tentang data source, ada paper, file, web document, database system, terus data preprocessing, integration, data warehouse, data exploration, terus kemudian dilakukan sebuah analisa dengan data mining, lalu data tersebut dipresentasikan seperti apa itu datanya, hasilnya, terus kemudian memberikan sebuah hasil keputusan dari pengolahan data tersebut, decision making. Hubungan dengan berbagai bisnis atau berbagai bidang itu ada machine learning, pattern recognition, bisa juga dengan statistik, computing algorithm, terus database teknologi, high performance computing. Jadi sebenarnya untuk data mining itu untuk meluas, untuk umum juga. Bisa dia di politik, bisa untuk robotik juga kan. Terus untuk penganalisan secara langsung di dalam lingkungan kayak gitu. Contoh penerapan data mining itu ada penentuan kelayakan aplikasi peminjaman uang di bank atau penentuan pasokan listrik PLN untuk wilayah Jakarta,
prediksi profil tersangka koruptor dari data pengadilan, terus ada juga analisis pola belanja pelanggan dari data-data retailnya, terus memisahkan minyak mentah dan gas alam, terus menentukan kelayakan seseorang dalam kredit KPR atau koperasi, pinjaman kur kayak gitu. Terus perkiraan harga saham dan tingkat inflasi, penentuan pola pelanggan yang loyal pada perusahaan, operator dan telepon, deteksi pencucian uang dari transaksi perbank, deteksi serangan pada suatu jaringan juga bisa. Masalah-masalah dalam data mining itu ada tremendous amount of data, ada high dimensional of data, high complexity of data, itu ada microarray may have tens of thousands of dimension gitu. Jadi banyak banget masalah-masalahnya seperti dalam data seharian atau data elektronik itu sendiri, mikro ya. Terus kelebihan dari data mining itu membuat sebuah analisa suatu data besar menjadi semakin mudah. Pencarian pola baru atau tren baru bisa dilakukan dengan mudah sehingga bisa membantu mengambil keputusan di masa yang akan datang, atau bisa memprediksi data tertentu, bisa juga untuk menganalisis apa yang harus dilakukan. Gitu. Sekian dari pertemuan saat ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.